Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan Zoom ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar pada semester ganjil. Ada 3 bab yang akan kita pelajari pada semester ganjil. Bab pertama kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW pada periode Mekkah. Bab kedua kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW pada periode Madinah. Bab ketiga kita akan membahas tentang penaklukan kota Makkah. Langsung saja, Ibu akan memulai bab pertama, perkembangan Islam masa Rasulullah SAW pada periode Makkah. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang masyarakat Makkah sebelum masuknya Islam. Perhatikan peta ini. Ini adalah peta dari Jazirah Arab sebelum masuknya Islam. Kalau kita mendengar kata Arab, pastinya identik dengan suatu wilayah yang berada di wilayah barat daya dari Asia. Nah, Arab itu sendiri adalah nama suatu wilayah yang mana letaknya itu dinamakan dengan Jazirah Arab. Jazirah itu sendiri artinya pulau. Nah, Jazirah Arab ini dikelilingi oleh Teluk Arab, Laut Arab, dan Laut Merah. Ini adalah peta Jazirah Arab sebelum masuknya Islam. Lanjut, secara geografis, menurut sejarawan Ahmad Shalabi, Jazirah Arab itu dibagi ke dalam 2 wilayah. Yang pertama ada bagian tengah dan yang kedua ada bagian pinggiran. Masyarakat bagian tengah atau disebut dengan masyarakat Baduy, mereka ini tinggal di pedalaman. Kehidupannya itu nomaden, jadi berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lainnya. Pada masyarakat bagian tengah ini, mata pencariannya itu bertani dan berternak, dan mereka cenderung tidak bisa mengembangkan kebudayaannya. Masyarakat pinggiran atau bagian pinggiran ini bagian yang disebut sebagai bagian maritim atau mata pencariannya itu berdagang. Penduduknya, kehidupannya itu tidak nomaden, sehingga mereka lebih bisa mengembangkan kebudayaannya jauh lebih memungkinkan dibandingkan dengan masyarakat Baduy yang nomaden. Jadi, anak-anakku kelas 10 harus diperhatikan ya perbedaan antara masyarakat bagian tengah dengan masyarakat bagian pinggiran. Ibu akan jelaskan ulang, kalau misalkan masyarakat bagian tengah ini kehidupannya itu nomaden, berpindah-pindah dari lembah satu ke lembah yang lainnya, dan mereka memiliki mata pencariannya itu bertani dan berternak. Sedangkan masyarakat bagian pinggiran ini kehidupannya itu tidak nomaden, sehingga mereka cenderung dapat mengembangkan kebudayaannya dibandingkan dengan masyarakat yang nomaden. Dan pada masyarakat bagian pinggiran ini, mata pencahariannya itu berdagang. Nah, Ibu akan menjelaskan jalur perdagangan dari masyarakat pinggiran. Coba kalian perhatikan peta ini kembali. Di sini ada Laut Merah. Di sebelah utara ini ada wilayah Yaman. Di sebelah selatan ada wilayah Syam. Dan di tengah-tengah ini ada Mekah. Mekah ini di tengah-tengah menjadi pusat transaksi perdagangan antara wilayah Yaman dengan wilayah Syam. Ya, jadi Mekah ini
di transaksi perdagangan antara wilayah Yaman dengan wilayah Syam. Pada saat musim panas, mereka mengirimkan kafilah dagangnya menuju ke Syam. Dan pada saat musim dingin, mereka mengirimkan kafilah dagangnya menuju ke Yaman. Nah, di Mekah ini ada namanya Pasar Ukas yang sangat ramai. Pasar ini ramai pada saat bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini dia jalur perdagangan masyarakat Arab pinggiran. Lanjut ya. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab itu penyembah berhala. Ada 360 patung berhala yang disembah. Nah, berhala yang besar itu ada Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Masyarakat Arab juga penyembah api, namanya Zoroaster. Masyarakat Arab juga penyembah bintang dan langit. Tapi untuk bintang dan langit ini dikhususkan bagian Arab Timur. Dan yang terakhir ada agama Yahudi. Agama Yahudi ini penganutnya hanya sedikit saja di wilayah Arab. Kebanyakan mereka itu penyembah berhala. Lanjut, ini adalah peta wilayah kepercayaan dari masyarakat Arab pra-Islam. Silakan kalian perhatikan dengan baik dan dicermati wilayah-wilayah mana sajakah. Kemudian ada bahasa dan seni bahasa. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, masyarakat Arab sebelum Islam itu sangat maju. Bahasa mereka itu sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Nah, dalam lingkungan mereka itu seorang penyair itu sangat dihormati. Syair menjadi kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Jadi, apabila dalam kabilah terdapat anggota keluarganya seorang penyair, maka anggota tersebut akan dihormati oleh kabilah-kabilah yang lainnya. Itu ya. Jadi mereka itu sangat menghormati syair. Terus ada keadaan politik. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah itu tidak memiliki pemerintahan seperti sekarang. Mereka hanya memiliki pimpinan yang mengurus berbagai hal dalam keadaan perang dan damai. Nah, sering terjadi perang itu antar kaum, antar kabilah, dan antar suku. Itu keadaan politik masyarakat Arab sebelum masuknya Islam. Kemudian ada adat, kebiasaan, dan karakteristik bangsa Arab. Dari segi baiknya, masyarakat Arab itu sangat cinta dan setia pada adat dan tradisi kabilahnya masing-masing, yang tercermin dalam kegemarannya dalam menjamu tamu-tamu, dan masyarakat Arab juga sangat setia menepati janjinya. Jadi masyarakat Arab ini sangat menghormati tamu yang berkunjung ke rumah. Pernah ada suatu cerita pada saat itu ada seorang lelaki yang mereka itu tidak mempunyai apa-apa tetapi hanya punya unta. Ada seorang yang berkunjung kepada beliau dan akhirnya berhubung beliau tidak punya apa-apa dan hanya punya satu unta, akhirnya unta itu pun dijual hanya untuk menjamu yang datang ke rumah beliau. Jadi mereka itu sangat rela mengorbankan harta benda mereka demi menjamu tamu. Itu ya, segi baiknya dari masyarakat Arab pra-Islam. Terus ada masyarakat Arab juga sangat setia dalam menepati janjinya. Dan dari segi buruknya, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa pada masa jahiliyah, masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat tidak beradab, gemar melakukan perampasan, perusuhan, dan merendahkan wanita dan lain-lain. Ada
Jadi ada segi baiknya dan ada segi buruknya. Itu ya, masyarakat Arab sebelum masuknya Islam. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin anak-anakku bisa kalian baca-baca kembali, literasinya bisa dari internet, buku, bisa baca-baca kembali ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap semangat dan selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu ya. Terima kasih. Tetap semangat.